CDK 3 dalam menggerakkan kelompok tani yang ada di Desa Sepakong ini sangat berperan sekali, terutama dalam hal konservasi hutan. Saya Pujiarini SUMP, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 3, di mana Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 3 ini merupakan satu di antara 11 cabang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang membidangi kehutanan. Wilayah kami meliputi 4 kabupaten kota, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Boyolali. Kami melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2018. Kami menjalankan tugas pokok dan fungsi terkait dengan pembangunan kehutanan di Jawa Tengah, khususnya di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 yang meliputi dari tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan, dan tata kelola ekonomi atau tata kelola usaha dari kelompok dampingan. Desa Gedong ini bisa seperti ini dan bisa mengelola hutan dan kelembagaan dengan baik karena ini semua berkat bimbingan, berkat pendampingan dari CDK 3 Provinsi Jawa Tengah yang selalu peduli dengan Desa Gedong. Dalam arti peduli itu bukan hanya pendampingan untuk teori dan tapi juga bantuan-bantuan bibit berupa bibit itu banyak sekali. Kami sampaikan tahun kemarin ada bantuan bibit Robusta, bibit kopi Arabica, juga ada bibit durian, bibit apokat, bahkan kualitasnya juga bagus-bagus sesuai dengan pengajuan kami. Nah inilah dengan kepedulian dari dinas terkait di CDK 3 Provinsi Jateng ini, mau cari buah pokat jenis apapun ada, durian ada. Nah harapan kami karena potensi Desa Gedong tadi juga di samping perkebunan, peternakan, perikanan juga menjadi desa wisata. Nah ini pendampingan dari CDK 3 ini yang akan dikemas nanti menuju ke desa wisata Desa Gedong dengan potensi hasil buah-buahan yang ada. Dan juga kami pernah mendapat istilahnya penghargaan dari DLHK provinsi, yaitu berupa istilahnya juara desa peduli das. Nah alhamdulillah itu berkat juga kami peduli untuk melindungi dan merawat hutan lindung maupun hutan adat di desa kami. adalah langkah strategis dalam meningkatkan daya saing SDM, daya saing ekonomi pelaku keberlanjutan pembangunan kehutanan di Jawa Tengah. Upaya pendampingan cabang dinas kehutanan wilayah 3 dengan memperkuat sinergitas pejabat fungsional, diversifikasi hasil hutan bukan kayu, diversifikasi hasil hutan kayu,
memfasilitasi berbagai bantuan alat ekonomi produktif bagi kelompok-kelompok sasaran Suluh. Adalah sinergitas pemerintah Jawa Tengah untuk memperkuat kapasitas ekonomi hijau. Dalam hal ini ada beberapa kelompok yang sudah sangat maju untuk kelola usahanya, seperti kelompok tani, hutan, Sido Makmur 13 yang ada di Sepakung. Sudah sangat, kopinya sudah sampai ekspor, dan kelola usaha di mana-mana, sampai di Jakarta, khususnya Jawa Tengah, sampai ke Bali, banyak yang sudah menggunakan kopi dari kopi Sepakung atau Mbah Bejo ini. Saat ini kita sedang melakukan petik biji kopi seri. Ini jenis Arabica. Rencana akan kita proses honey. Kenapa harus yang merah? Karena untuk honey memang yang ditonjolkan adalah rasa manisnya. Untuk kopi yang kita tanam adalah jenis Robusta dan Arabica. Karena di sini di ketinggian 1000 meter sampai 1400 mdpl. Hasil panen petani kopi yang ada di Desa Sepakung ini kita beli, kita kumpulkan di sini. Kemudian kita proses secara benar. Nah, ini contoh daripada kotoran luwak asli. Ini masih asli. Ini hasil dari kotoran luwak yang ada di kebun. Jadi bukan kita pelihara. Setelah itu tiap pagi diambil petani kemudian dijual ke sini. Nah, terus ini kopi luwak yang sudah diproses, yang sudah siap di roasting. Selama ini dinas yang mendampingi kami adalah dari Sabang Dinas Kehutanan 3 Jawa Tengah. Itu bahkan mendampingi kami dari mulai pengadaan bibit, bantuan bibit, sampai ke penanaman, sampai ke pengenalan atau pemasaran. Jadi selama ini kita diberi bantuan bimbingan teknis, promosi kopi. Beberapa kali kita diberi kesempatan untuk menggelar pameran di PRBP Semarang, bahkan di Gelora Bung Karno Jakarta. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal lagi seperti kelola usaha untuk membatik dengan bahan alami dari daun-daun yang pewarna untuk alami. Ini ada di Gunung Pati, di tempatnya Ibu Roslina.
Dari kecintaan saya mencintai alam atau hutan, karena ternyata di hutan itu banyak ditemukan tumbuhan, bunga, daun, batang, kayu, bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu karya yang indah. Dari cinta itu bisa tumbuh suatu karya yang saya cetak di selembar kain serat alam. Tahapan untuk pembuatan ekoprint jenis bonding, kita siapkan kain dulu. Di sini kainnya yang kita pakai adalah jenis katun serat alam. Tuh, setelah ini kita siapkan palunya. Palu kita pakai palu kayu yang sedikit cembung keluar. Fungsinya untuk menekan waktu kita memukul daun. Setelah itu ada plastik. Jenis plastik yang dipakai adalah OPP. OPP itu tidak bikin kendor atau jenisnya itu tetap dia seperti di posisi semula. Ini yang jenis plastiknya, OPP. Setelah itu kita siapkan daunnya. Pemilihan daun, kita pakai daun yang sedikit berserabut, sedikit berbulu, jangan yang mengandung lilin, karena akan kita ambil taninnya dari daun itu. Penyiapan untuk memulai teknik bonding, kita siapkan awal plastiknya, setelah itu daun, setelah itu kain, baru kita tutup dengan plastik lagi, siap kita pukul pelan-pelan untuk mengeluarkan getahnya, atau kita mengeluarkan tulang daun dari daun yang kita ambil. Di sini ada serat atau tulang daun, akan kita dapatkan dengan kita pukul-pukul seperti ini. Sini akan keluar taninnya, hijau daun. Jangan tergesa-gesa karena memang betul-betul kita ambil serat. Selama saya berproses membuat ekoprint dari tanaman, tumbuhan yang ada di hutan, di sekeliling, ada tim penyuluh dari Dinas Kehutanan datang. Dan ternyata kita itu sefrekuensi karena saya memakai tumbuhan atau tanaman dari kehutanan. Tim penyuluh kehutanan begitu tertarik dengan apa yang saya kerjakan atau yang saya buat. Setelah saya berproses, tim penyuluh datang, saya sempat ditanya bagaimana cara membuat ekoprint, bagaimana untuk lingkungannya. Ya memang tujuannya saya membuat ekoprint ini memang benar-benar ramah lingkungan, benar-benar membuat tanah yang tadinya tandus menjadi lebih subur, karena kan pemanfaatan tanaman atau tumbuhannya itu bisa kita tanam di sekitar kita. Yang tadinya tidak suka menanam, jadi menanam. Nah dari situ tim penyuluh datang sama Ibu Kepala wilayahnya, CDK 3, memberi support. Memberi banyak support, memberi pendampingan, dan memberi binaan pada saya. Alhamdulillah sekali, selama saya dibina dan dibimbing atau di support sama CDK 3, saya sekarang sudah bisa memberdayakan warga di sekitar saya. Entahlah sih Bu daunnya namanya, karena saya kurang paham. Rumput-rumputan ya. Betul, banyak sekali ini. Kalau ini benalu biasanya. Benalu yang jarang dipakai, malah seringnya dibuang. Justru ini taninya kuat. Lebih kuat itu taninya. Lebih mudah ya, Bu? Lebih mudah didapat juga. Untuk yang itu. batik awal. awal. Iya, yang tahap pemula itu banyak. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan di tanaman di sekitar, atau kalau tidak kita nanam di tanah yang gersang, itu mudah banget tumbuh gitu. Kita melestarikan itu.
penggunaan dari enceng gondok yang dalam ini untuk kerajinan, untuk souvenir, untuk sandal, sepatu, itu sudah dilakukan oleh Ibu Sri Wahyuni dan kelompoknya di Rawapening. Enceng gondok yang selama ini dianggap gulma sebagai limbah, alhamdulillah bisa kita manfaatkan untuk bahan kerajinan, yaitu membuat tempat tisu, sandal, box, tas, dan lain-lain. Ini ada tempat tisu, ini limited edition ya. Ini dari bahan enceng gondok, kita dengan kelabangan dengan tali agelnya. Terus ini kita paduan enceng gondok untuk ibu-ibu ya yang suka membawa perlengkapan. Ini ada bisa untuk masuk laptop, macam-macam. Ini kita enceng gondok paduan dengan ekoprint. Ini enceng gondok yang diambil petani enceng gondok di Rawapening. Setelah itu kita jemur dan hasilnya kering seperti ini. Nah, ini penjemuran sekitar 1 minggu. Setelah kering kita proses, yaitu kita di sini mau membuat anyaman. Enceng gondok yang sudah itu kita belah menjadi dua seperti ini, kemudian kita press, terus kita anyam seperti ini. Nah, untuk anyaman ini biasanya sebagai kunci bahan dasar untuk bikin kerajinan, yaitu kita bisa untuk sandal, tempat tisu, dompet, tas, dan lain-lain. Nah, setelah ini enceng gondok yang masih alami, masih natural ya, warnanya gelap seperti ini. Setelah itu ini yang sudah kita kasih H2O2. H2O2 itu fungsinya untuk sebagai pemutih, pengawet biar tidak jamuran dan warnanya menjadi cantik seperti ini. Dan ini kita membuat produk yaitu dompet. Degradasi hutan dan lahan merupakan salah satu faktor pemicu sehingga masih terdapat luas lahan kritis yang cukup besar di wilayah Cabang Dinas Kehutanan, yaitu ada sekitar 22.000 hektar lahan kritis yang perlu ditangani. Jika terus dibiarkan, hal ini akan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologis, yaitu banjir dan tanah longsor. Karena air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah, namun melintas dan membawa serta lapisan tanah bagian atas dan berakhir menjadi sedimen di alur-alur sungai. C33 berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan dari hulu hingga hilir melalui penerapan konservasi tanah dan air, baik secara vegetatif maupun sipil teknis. Kegiatan rehabilitasi secara vegetatif yaitu dengan pola tanam agroforestry, di mana lahan masyarakat
ditanam dengan mengkombinasikan tanaman multistrata serta berbagai jenis, sehingga hasilnya dapat dipanen secara harian, bulanan, maupun tahunan. Yang pada tahun dulu, tahun 2021 saya mendapat bantuan bibit singon dari program CSR dari Dinas CDK 3 Provinsi Jateng yang bekerja sama dengan PT EUD, yang dulu kita mendapat bantuan bibit singon itu sejumlah 5.000 dan itu sudah dimanfaatkan, ditanam oleh kelompok tani kita, warga kita di Kelurahan. Saya Agus Yawanugroho mewakili PT EUD Indonesia mengucapkan terima kasih sekali atas kerjasamanya dengan CDK yang selama ini kita itu bergerak di bidang pengolahan kayu atau aksesoris kapal semacam boat decking, meja itu. Nah, untuk selama 5 tahun terakhir ini kita bekerja sama dengan CDK untuk menyalurkan berkat atau semacam tanggung jawab kami untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam hal penghijauan atau mungkin pohon yang ditanam yang kita salurkan itu berguna bagi masyarakat. Dan kita sangat senang sekali untuk melakukan ini, sehingga dari pimpinan Pak Ken Johansen juga sangat-sangat berapresiasi kepada CDK karena selama ini sudah bekerja dengan baik, bekerja sama, melaporkan hasilnya, dan kontinuitasnya itu nanti akan dilakukan. Semoga setiap tahun kita akan melakukan CSR. Pemanfaatan pohon keras yang nantinya bisa juga menahan banjir, ada penyimpanan air bawah tanah supaya wilayah kita itu tidak terdampak longsor, dan kita manfaatkan untuk lahan yang kurang produktif dengan tanaman keras ini. Terima kasih CDK 3 dan PT EUD. Selamat jaya selalu, selalu sukses untuk semuanya. Semoga berkah buat kita semua. Amin. Kemudian dihilir dengan penanaman tanaman mangrove untuk mencegah abrasi pantai, serta pembuatan sumur resapan di beberapa tempat, baik di Kota Semarang, Boyolali, maupun Kabupaten Semarang. Saya Amin Retnoningsih dari UNES menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan kami dengan CDK 3 Jawa Tengah berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tahun 2024 kemarin kami melakukan kegiatan pengabdian yang didanai oleh DRTPM melalui pemberdayaan wilayah. Sasaran kami adalah petani durian dan petani kopi. Mengapa kami melakukan pengabdian di sana? Karena memang di wilayah itu sudah sangat dikenal sebagai wilayah penghasil durian dan kopi.
kita gunakan untuk kopi mangrove kan gitu. Di antaranya kita olah, kita ambil dari buah. Ini kita petik dari pohonnya yang langsung, yang kecil. Tapi kalau yang tua, ini kan bisa yang sebagian untuk pembibitan mangrove. Kita ambil yang pentolnya saja kan gitu. Kita cuci, kita potong-potong, kita iris-iris, kemudian kita rendam di air bersih. Di samping itu 6 jam sekali kita ganti airnya sampai 3 hari, baru kita jemur, diterik matahari langsung. Setelah 2 hari dijemur, kita baru digunakan untuk disangrai, bisa digunakan untuk kopi mangrove. Kemarin dapat penghargaan Kalpataru untuk perintis lingkungan yang di Gunung Ngaran sini, karena saya menjaga alam, sering merawat alam di sini. Nah, saya dapat panggilan Kalpataru. Nah, ini CDK 3 itu sangat berperan karena CDK 3 juga memberikan dana support karena ini kewajiban bagi kegiatan PW ataupun kegiatan pengabdian yang lain itu selalu diwajibkan adanya dana pendamping dari dinas terkait. Nah, sehingga CDK 3 memiliki program untuk membuat wilayah itu juga semakin baik dari segi penutupan lahan. Oleh karena itu, karena kasusnya memang beberapa hal berkaitan dengan misalnya air sudah semakin sulit, sehingga kemarin CDK 3 membuat sumur resapan, kemudian membantu memberikan bibit-bibit untuk penanaman. Alhamdulillah tahun 2024 sudah selesai dan insya Allah kami tetap akan didampingi oleh CDK 3 sampai tahun 2026. Ya, jadi memang kita satu rumah. Ada sinkronitas antara tugas kami selaku pengelola sumber daya air dengan CDK 3 di sini, yaitu di mana kami sama-sama memiliki tupoksi untuk mengelola konservasi dari hulu das. Ada beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan bersama, di antaranya pembuatan sumur resapan, yang mana memang sumur resapan ini tentunya bermanfaat untuk bisa merestorasi ketersediaan air di das yang ada ya. Kami, Rumah BUMN Semarang, selalu memberikan motivasi kepada UMKM untuk menjadi UMKM naik kelas. Di sini kami selalu memberikan monitoring kepada binaan CDK 3 Semarang. Selalu maju untuk menjadi UMKM naik kelas dan go global. Salam lestari. Selain itu, di era ini kami juga mendukung terkait dengan pangan dan energi untuk mendukung keberlangsungan ketahanan pangan di Jawa Tengah, khususnya di cabang dinas kehutanan wilayah 3.